Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, sampailah kita di akhir tahun 2022. Persis tanggal 31 bulan Desember 2022. Apa beritanya? Bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa, yang jelas beritanya dibacain dulu. Siap, terima kasih Bung Alfian. Wah, Bung Alfian nih, kita lagi mau pergi nih. Tapi menyempatkan dulu. Nah, Bung Alfian, ini ada, saya melihat dari Instagramnya Terelie, Bung Alfian. Jadi, ada tweetannya Ganjar. Tulisannya begini, Bung Alfian. Menjelang ultah PDI Perjuangan ke-50, saya berencana memugar 50 rumah kader yang kondisinya belum layak. Rumah Pak Sumarwan ini jadi yang pertama. Beliau Ketua Ranting PDI Perjuangan Desa Kapencer, Kertek, Wonosobo. Nah, saya bacakan tweet dia yang satu lagi, tapi dari akun Instagram lain. Bersama beliau ada 4 kader lagi yang sama-sama akan kita bantu rehab rumahnya, bergulir terus hingga nanti mencakup kader di kabupaten lain. Mohon doa agar ikhtiar ini terlaksana dengan lancar dan membawa manfaat dan kebahagiaan untuk setiap kader PDI Perjuangan Merdeka. Nah, Bung Alfian, yang blunder lagi adalah, jadi pas dia bagiin, itu dia nggak ngeh. Di sini ada tulisan Basnasnya. Kebayang, Bung Alfian ya? Ya. Nah, biar tambah asik lagi, Bung Alfian, kita baca responnya si Terelie, ada 3 poin, Bung Alfian. Yang pertama, karena Ganjar menulis saya, maka tentu asumsinya itu pakai duit pribadi dia. Karena dia elit PDIP, khusus untuk keperluan kader PDIP pula. Apakah betul pakai duit pribadi dia, pakai duit organisasi PDIP? Yang pertama. Yang kedua, dalam setiap bantuan dan sebagainya, bukankah pejabat di negeri ini nyaris mustahil pakai duitnya sendiri? Bahkan urusan hadiah sepeda, langka sekali jika pakai duit sendiri, itu nyaris semuanya pakai APBN, APBD. Yang ketiga, nah dalam kasus Ganjar ini, epicnya, foto tidak bisa berbohong. Bukankah di sana ada logo Basnas? Silahkan zoom sendiri, fotonya ada di atas angka 20 juta. Itu diduga logo Basnas saat APBN, APBD tidak cukup. Uang Basnas dipakai dong. Nah, gimana respon awalnya, Bung Alfian? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sangat disayangkan sikap-sikap yang bersifat selalu mengekspresikan ketidakpatutan, ketidaklayakan, dan kekurang menjaga rasa. Bagaimanapun Basnas itu merupakan lembaga zakat yang adalah milik umat Islam, bukan milik PDI Perjuangan, artinya bukan milik partai tertentu. Ini penting buat Bung Kameramen, karena kelihatannya lama-lama benar-benar ngelunjak, lama-lama nggak nganggep. Umat Islam rasanya perlu berhitung. Ada hal-hal yang dikerjakan oleh orang-orang yang dia dengan semena-mena menginjak-injak syariat, menginjak-injak ajaran, dan untuk sistem kerja yang dilakukan, ini jelas merupakan sebuah hal yang di luar wewenang, di luar kepatutan. Dan untuk itu saya memberikan respon dengan sebutan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, merupakan sebuah musibah yang perlu dipersoalkan dengan serius, dan artinya tidak ada setitik pun saya sebagai salah satu tokoh Islam akan memberikan referensi memilih orang yang semodel itu. Itu satu orangnya, yang kedua mungkin lembaga-lembaga yang menyertainya. Begitu, Bung. Iya, Bu Alfian, memang kalau secara pribadi kita belum bisa juga minimal terduga lah ya dia melakukan hal ini, karena kita juga perlu, menurut Bung Alfian, nanti Bung Alfian bisa jawab juga, kayak gini nih, siapa nih yang harus menjawab, Bung Alfian? Dari pihaknya kah? Dari Basnasnya? Atau bagaimana juga harus menjawab? Nah, yang unik, Bung Alfian, Terelie juga menyampaikan, cuitan Ganjar Pranowo di Twitter pagi ini telah dihapus. Entah apa alasannya, izin atau apa. Tapi serius, cuitan itu jika benar faktanya sangat menyakitkan. Nah, Bung Alfian, dengan dihapus saja, itu kan berarti menjadi tanda tanya, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, ini ada kalimat jika itu benar. Nah, jika ini benar, Bung Alfian, ini bahayanya apa, Bung Alfian? Kriminal. Jika benar adalah kriminal karena penyalahgunaan wewenang, dan ini perlu pihak kelembagaan Basnas di satu sisi pertama mungkin menjelaskan kali ya. Ya. Yang kedua, KPK juga akan melihat bahwa ini adalah
hal yang merupakan tindakan di luar wewenang dan mungkin bisa diduga sebuah kegiatan yang melanggar hukum. Iya. Nah, jadi sekali lagi Bung Kameramen, memang kita menyaksikan dengan kasat mata kelakuan-kelakuan para pelaku-pelaku politik, para pejabat-pejabat publik yang akhirnya mereka mempertontonkan sendiri dan menunjukkan kepada kita bahwa mereka tidaklah orang yang punya kelas yang cukup untuk sampai kepada peran-peran kelanjutan mereka. Begitu. Iya, Bu Alfian, menurut saya ini blunder total, Bu Alfian. Harusnya kan kalau minimal ya, buat warga aja, atau buat pemilih dia aja, itu udah nggak pas kalau dia pakai Basnas. Harusnya pakai duit pribadi dong. Yeah. Nah, tapi ini jelas-jelas dia sebut untuk kader PDI dan dia hapus. Ini kan berarti ada sesuatu, wah, dia nggak menyangka hal ini mendapatkan respon, Bu Alfian. Nah, Bu Alfian, pertanyaan yang unik adalah begini, Bu Alfian. Di satu sisi, ACT yang kita banggakan, itu dirusak, dihancurkan, dan sekarang hilang lah begitu, Bu Alfian. Nah, sedangkan Basnas, anggaplah ini benar kejadian, Bu Alfian. Sulit dong masyarakat bisa percaya lagi dengan Basnas. Atau menurut Bu Alfian, bagaimana kalau akhirnya masyarakat tidak percaya lagi dengan Basnas, Bu Alfian? Ya, pertama saya ingin mengajak dulu para masyarakat untuk melihat bahwa ini adalah bukti benarnya firman Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Iya. Mereka ingin hendak memadamkan cahaya agama Allah. Karena terus-menerus sejak awal reformasi sampai hari ini, umat Islam, tokoh Islam, hukum Islam, syariat Islam, perda syariat Islam, semuanya mendapatkan tindakan-tindakan yang sistematis untuk dibenamkan dan ditenggelamkan. Maka ini berarti Allah menginzalkan, Allah membangunkan kembali. Sehubungan dengan kelembagaan-kelembagaan yang berhubungan dengan pemobilisasian zakat, maka saya menghimbau mulai dipertimbangkan bahwa kita menggunakan zakat, menyalurkan zakat kita ke lembaga-lembaga yang cukup bisa dipercaya, misalnya yang ada di Muhammadiyah, di Dewan Dakwah, atau lembaga-lembaga ormas Islam lain yang kita meyakini di situ akan dikelola dengan cara yang baik dan benar, karena mereka merupakan lembaga-lembaga yang juga memiliki kekuatan hukum tetap. Nah, untuk itu Basnas harus segera melakukan klarifikasi, menjelaskan ini sebenarnya maunya siapa. Apakah Basnas itu sama dengan kasus uangnya calon haji ya, calhatnya. Ya, First travel. Iya. Ya, apapun yang kelihatannya semua kepemilikan yang berhubungan dengan materi, dengan berhubungan dengan harga rupiah, harga dolar atau harga yang lain, kalau milik umat Islam mereka bisa menggunakan dengan semaunya. Dan ini mungkin jadi katakanlah dengan bahasa yang datar, merupakan ekspresi kemarahan saya. Ya, marah dalam artian ghirah dalam artian saya merasa terhina dengan sikap-sikap orang-orang yang semena-mena terhadap Islam, terhadap kepentingan umat Islam. Betul. Dan untuk itu mengisyaratkan kaum muslimin segeralah untuk menumbuhkan semangat berpolitik, partisipasi politik, politik praktis, salurkan ke partai yang akan membela Islam, umat Islam, dan menegakkan kepentingan Islam yang telah diakomodir oleh konstitusi kita. Begitu, Bung? Iya, Bung Alfian. Ya, memang terlihat dari respon Bung Alfian sangat kecewa. Apalagi saya melihat tokoh-tokoh Islam juga, wah ini kalau benar terjadi, ini benar-benar melukai banyak orang yang sudah berzakat, Bung Alfian. Nah, tapi Bung Alfian, kita tunggu nih beberapa jam atau hari ini, Bung Alfian, cara ngeles politisi di Indonesia. Yeah. Pasti ada aja ngelesnya, Bung Alfian. Oh, misalkan salah foto lah atau apalah. Nah, itu Bung Alfian. Nah, selanjutnya Bung Alfian, harusnya di Bung Alfian, saya tadi terpikir gini. Kalau memang ingin memberikan bantuan, kenapa Ganjar nggak bantuin warga Wadas, Bung Alfian? Iya. Ini warga Wadas sangat membutuhkan, karena kan tempatnya kemarin sampai disatroni seperti itu, Bung Alfian. Nah, untuk akhir sesi dibacain berita kali ini, Bung Alfian, saya sangat setuju dan sepakat dengan kalimat Bung Alfian. Satu sisi umat Islam sangat dizolimi, tapi satu sisi lumbung uangnya, baik zakat, haji, itu sering diganggu, yang kita juga kalau mempertanyakan takut disalahin, takut UU ITE, dan umat Islam itu harus bagaimana, Bung Alfian? Ya, subhanallah, Bung Kameramen, memang kita di akhir tahun juga sebenarnya juga kita dapat mendengar berita ada
ada Kepres yang baru keluar ya, yang tidak dibutuhkan tapi dikeluarkan, yang berhubungan dengan undang-undang Omnibus Law yang itu Ya, cukup membahayakan. Dan ternyata itu keluarnya kemarin bersamaan dengan tanggal dikeluarkannya waktu pembubaran FPI. Karena FPI dibubarkan tanggal 30 bulan Desember tahun 2020. Itu merupakan satu catatan dari saya. Nah, kembali soal zakat dan bagaimana selanjutnya. Sahabat Nabi yang paling lemah lembut, yang paling kalem, yang paling slow, yang paling low profile adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah dan dia mendengar ada satu daerah dan wilayah yang menolak membayar zakat, maka dia dengan tegas perangi orang yang tidak mau membayar zakat. Berarti kalau orang yang menyelingkuhi atau menyelewengkan uang zakat atau bagian zakat, berarti dia berhadapan dengan perintah dari Abu Bakar Siddiq. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk urusan yang ke depan, mari kita beralih ke batas waktu yang tidak tertentu, ke lembaga amil zakat, Lazismu Muhammadiyah, Lazis Dewan Dakwah, Lazis ormas-ormas yang lain dipersilahkan, atau lembaga-lembaga lain yang masyarakat percaya. Agar karena kita juga tidak mau sembarangan ngasih. Kalau mental-mental pengurusnya, orang-orangnya mental-mental tukang makan duit, ya kita nggak mau nuduh, cuma kita mau yang pasti-pasti aja, lembaga-lembaga yang pasti, yang berupa ormas, berupa lembaga-lembaga yang jelas itu semua mereka sudah ada dasar hukumnya. Selebihnya umat Islam mengakhiri tahun 2022 masuk di 2023, kita akan terus mengibarkan semangat amar ma'ruf nahi mungkar, semangat berdakwah, semangat untuk terus melihat bahwa musuh-musuh Islam akan terus melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada bentuk pelumpuhan dan pembasmian Islam. Itu harus diingat karena Allah telah mengingatkan kelakuan mereka yang terus-menerus sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepada seluruh masyarakat. Hari ini saya Alfian Tanjung mengucapkan selamat untuk memasuki tahun-tahun perjuangan yang penuh pergolakan, tahun politik dan tahun resesi internasional, resesi global dan kontraksi internasional yang cukup berat. Tapi kita tetap akan gembira, bersemangat, menyongsong hari-hari ke depan dengan Allah dan Rasul-Nya, pastinya dengan Allah dengan segala firman-firman-Nya. Sekian dibacain berita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.